Anda masih bersama RST Crash 21, menguak sejarah, mitos, meliputi tanah Jawa secara akademisi. Mari kita kuak mitosnya. Ayo, mari kita selusuri. Ceritanya Kedung Mansur niku pripun, Mbah? Niku riwayat zaman riyin nggih. Nggih, Waktu wonten Begede Katong. Begede Katong, Begede Katong niku kan ajeng nglamar kalih Putri Gumeng. Putri Gumeng. Nah, ya niku dipun mestani niku Dong Mansur niku kan tapene niku mansur-mansur terus diseptake niku Dong Mansur. Kedung Mansur. Mansur ngoten. Nggih, mansur-mansur. Artine napa, Mbah? Mansur niku. Asline kan duduh tape. Duduk tape. Nggih, duduh tape. Nggih, duduh tape niku kan terus niku ajeng tinggi nglamar to. Nggih. Tinggi nglamar. Lah niku tape niku montret-montret ngoten banyune. Niku terus dipun namekake nek Kedung ya Kedung Mansur, nek desa ya desa Dong Mansur. Desa Dong Mansur. Zaman riyin. Berarti Begede Katong nggih. Nggih, waktu zaman Begede Katong. Begede. Nek temetes niku artine. Itu temetes. Temetes nggih niku waktu Tape niku. anu piyambake niku kan pergunungan mboten niku. Nggih. Piyambake kan kandel namine saniki dimestani Gunung Bali Kambang to nggih. Mambang. Lah niku piyambake kan kandel teng mriku. Lah saking happy-happine ya niku kates. Disabdake dusun ya dusun metes, nek kota ya kota metes. Nggih. Sing kata sama niku. Terus niku kandel teng mriku. Ya ikune. Oh. Heeh. Berarti iku enek Gunung Kemambang, Mbah? Enten Bali Kambang. Bali Kambang. Nggih, Bali Kambang niku. Bali Kambang nggih, bukan Kemambang nggih. Mboten Bali Kambang. Bali Kambang nggih. Nggih, Bali niku piyambake wangsul, kudu kados niku ora irene. Niku terus piyambake terus wangsul. Jadi wangsul niku napa namanya wangsul iki kan mang-mamang to nggih. Kembang-kembang, kembang-kembang. Dan niku terus disabdak nek gunung ya gunung Bali Kambang, nek desa-desa Bali Kambang, nek kota-kota Bali Kambang. Piyambake terus Kan ngertos cerita niku saking pundi, Mbah? Cerita niki. teng buyute kula. Saking buyute jenengan nggih. Nggih, teng buyute. Ini pohon asem. Ini asemnya. Anda masih bersama RST Crash 21. Pertemuan kali ini kita membahas tentang peninggalan-peninggalan situs budaya yang ada di Kabupaten Blora. Di antaranya adalah Kedung Mansur, Bali Kambang, Jatidenok, situs Temetes, hingga Banyuurip. Apa yang terjadi di sana? Tua Majapahit adalah kerajaan terbesar di Nusantara yang meninggalkan situs-situs budaya dan cerita-ceritanya. Budaya dan kearifan lokal membentuk suatu komunitas kelas bawah
yang disukai kelas bawah, budaya dan kearifan lokal ini masih terjaga, saya memperkirakan Blora adalah sisa-sisa peninggalan Majapahit. Beberapa kitab, yaitu seperti Negara Kertagama, Pararaton, Tantu Panggelaran, Serat Calon Arang, Tasudamala, Serat Purwacarita, Nawaruci, sampai hingga Dewa Ruci. Masih ada yang mengisahkan kelahiran Batara Kala, yaitu Lontar Tatswa. Kedung Mansur. Di situ ada patung Empu Barada dengan sumur, dan ada asam, pohon asam Jawa. Kalau di kitab Serat Calon Arang dan Negara Kertagama disebut dengan asam panda atau asam pendek yang disabda oleh Empu Barada. Ada apa di Kedung Mansur? Kemudian ada situs Temetes. Situs Temetes, ya kalau menurut cerita tutur bahwa Bathara Katong yang mengintip dari Putri Gumeng mandi. Akhirnya dia melakukan klimaks sendiri dan air itu menetes. Sama halnya cerita dari Siwa beserta isinya yang meneteskan spermanya ke dalam lautan. Terus ada lagi Jatidenok dan Balekambang. Semua cerita-cerita itu mirip dengan cerita-cerita terdahulu yang ada di Tantu Panggelaran, Negara Kertagama, dan Pararaton. Hingga diperbarui seiring zaman, diperbarui menjadi cerita-cerita turun-temurun, memecah menjadi banyak serat, menjadi banyak cerita ke bawah di masyarakat. Pada saat itu, cerita-cerita ini menjadi seni budaya, cikal bakal seni budaya yang ada di bangsa ini, di bangsa Nusantara. Menjadi cerita seni, di antaranya cerita pewayangan dari Tantu Panggelaran sampai seni topeng hingga seni topeng Barongan. Yang dimana cerita tersebut ada yang berisi ruatan hingga kemungkinan Barong Blora terlahir dari ruatan cerita tersebut. Oke, bagaimana cerita selanjutnya? Kita berdiskusi dengan ahli sejarah. RST Crash 21 masih bersama Anda menceritakan fakta sejarah yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Anda masih bersama RST Crash 21. Praktisi sejarah pada hari ini masih bersama Mas Toto. Selamat siang Mas Toto. Selamat siang. Mas Toto, kemarin saya menelusuri beberapa tempat situs sejarah budaya. Yang pertama yang dikenal dengan Kedung Mansur. Terus situs Kemetes, Balekambang, Jatidenok hingga Banyu Urip. Di Kecamatan Banjar, Mas ya? Iya, Kecamatan Banjar. Ya, akan saya terangkan sedikit tentang lokasinya ya. Iya. Lokasinya kalau nggak salah dia di seberang selatan Mojowetan, Ya. di situs Pengging itu kan kalau nggak salah. Ya. Terus kemudian kalau ke timur kita bisa menuju ke Gunung Pegat gitu kan. Gunung Pegat, betul. Ya. Ya, gini, kalau sebutan Kedung Mansur itu kan sebenarnya baru, Mas. Baru ya? Kalau yang lama, menurut catatan yang ada itu Kedung Sumur. Oh, berarti Kedung Mansur itu penamaan baru. Dan penamaan lama adalah Kedung Sumur. Oke. Jadi kedung tapi dalam gitu. Dalam ya. Artinya berarti kedung tapi dalam gitu. Ya. Dan di catatan yang ada itu
hanya beberapa rumah yang ada, jadi bukan belum desa itu, Belum desa ya? masih seperti apa ya, rumah yang terpencil yang beberapa rumah saja dan mendiami dekat dengan mata air itu. Mata air itu. Ya. Terus gini Mas, ada di situ mengimplementasikan patung Empu Barada, Ya. ada sumur dan ada pohon asem. Yang kalau menurut negara Kertagama asem panda itu bagaimana itu Mas? Kalau ya saya pernah ke sana sekitar tahun 2003 kalau nggak salah. Dan ada sumur kecil, ada cungkupnya dan ada patung Ya, Empu Barada dan depannya ada asem Jawa kalau nggak salah. ya asem Jawa. Itu kan mungkin barangkali yang membuat situs itu kan termasuk juga baru Mas. Baru. Yang buat dia pemilik lahan dan dia mendapatkan inspirasi nggak tahu dari mana Ya, membuat bentuk patung dan istilahnya ngopeni wilayah itu. ya, mendiami wilayah itu, merawatnya ya. Ya. Jadi kalau di negara Kertagama kan disebutkan bahwa ada mitologi yang bernama Kamal Panda. Kamal Panda itu kamal asem, panda itu pendek. Jadi Oke. pohon kamal yang disabda menjadi kecil. Disabda jadi kecil. Secara umum kan gitu. Tapi kalau saya memiliki pandangan lain soal itu. Oke. Terus ada Empu Barada dan menurut negara Kertagama bahwa di bawah dari pohon asem itu ada yang namanya air suci atau Tirta Amerta, atau kemudian disebut sebagai air kehidupan atau banyu urip. Banyu Urip. Ya sama saja. Berarti sangat cocok sekali ya. Ada di situ ada desa Banyu Urip, literaturnya berjejer seperti itu. Oke. Jadi menurut Mas Toto, kira-kira bagaimana? Apa yang ingin disampaikan? Pesan apa yang ingin disampaikan tentang Kedung Mansur sendiri, tempat Kedung Mansur ini? Kalau kita melihat posisi Kedung Mansur itu sendiri kan ternyata dia berada di atas perbukitan Kendeng, sementara wilayah atau sisi selatan dan sisi utaranya merupakan lembah, dimana kalau kita menuju ke sisi selatan, air dari sumber yang ada di Banyu Urip itu akan menuju ke Bengawan Solo, dan kalau menuju ke utara dia akan menuju Sungai Lusi, yang artinya kalau ke utara dia itu masuk wilayah Blora, kalau ke selatan dia masuk ke wilayah Jipang. Jadi mungkin Kedung Mansur itu sebuah wilayah yang di Blora sendiri ya termasuk unik lah menurut saya. Kemudian jika ada tokoh yang masuk ke situ kayak diceritakan seperti Gede Katong atau siapapun itu kan kemungkinan dia adalah kalau menurut saya malah Jaya Katwang. Katong itu kan Katwang sama saja. Jadi dia mungkin ingin melihat wilayah itu apakah dia masuk ke Jipang atau Blora, atau mungkin kalau di periode Singosari dia masuk ke Kediri ataukah ke Jenggolo gitu. Jadi sebagai titik batas di mana tidak jelas. Jadi Banyu Urip ini tidak jelas karena mata airnya ada yang mengalir ke utara dan ada juga yang mengalir ke selatan. Kalau ke selatan kita kan bisa melihat di arahnya ke Gunung Begat. Itu kalau ke utara dia kan menuju ke wilayah Mojo atau ke Banjarjo. Itu. Jadi seperti itu. Jadi kemungkinan yang ada malah jadinya kan
barangkali menjadi sebuah tempat yang diperbutkan pemimpin Blora atau pemimpin Sipang, atau mungkin juga Raja Jenggala atau Kediri gitu. Terus berikutnya ya Mas, ada Jati Denok, ada Situs Temetes, ada Balik Kambang. Ini menurut ada Gunung Rangsang sampai ke Banyu Urip. Ini menurut jenengan apa? Apa yang terjadi di sini? Di Blora ini? Sampai dalam epos-epos cerita itu ada semua di dalam ini. Apa yang pesan apa yang ingin disampaikan? Adakah lakon yang sebenarnya atau hanya buatan biasa atau bagaimana? Lakon itu mengisahkan tentang Bima yang mencari air kehidupan atau tirta-merta. Yang pertama dia mengalahkan 2 naga, kemudian dia juga mengalahkan Dewa Indrabahu. Yang ketiga dia menuju ke 7 gunung, kemudian dia masuk ke bawah samudra, menyelam ke dasar samudra Lawana Udadi namanya, yang kita kenal dengan lautan susu itu. Dan setelah dia ke dasar samudra ternyata dia mati, kemudian dia dihidupkan kembali oleh dewa dan dia diselamatkan di sebuah pulau bernama Nusa Kambangan. Dan mungkin ini kalau di sana di Gedung Mansur itu ada situs bernama Balai Kambang. Jadi mungkin sama antara Nusa Kambangan dengan Balai Kambang itu tentang mitologinya. Dan di Nusa Kambangan itu ada beberapa piranti atau beberapa buah benda, yaitu ada patung Garuda kalau nggak salah, kemudian ada Meru atau piramida itu ada. Jadi intinya di wilayah Dong Mansur atau di wilayah Banyu Urip menyimpan sebuah mitologi kuno tentang air kehidupan itu, yang disederhanakan atau dimudahkan dengan istilah Banyu Urip. Dan Banyu Urip itu ternyata tidak hanya ada di situ, di banyak tempat juga ada istilahnya Banyu Urip gitu kan. Atau kita bisa melihat bagaimana sebuah filosofi diwujudkan dengan benda-benda atau dengan tempat-tempat yang harus dilalui untuk memperoleh filosofi itu. Dan di Blora ternyata masih menyimpan atau masih menguri-uri lah tempat-tempat itu, termasuk Gedung Mansur ini. Ya, ini berpendapat atau mengeluarkan pendapat bahwa Blora itu museum hidup, Mas. Jadi banyak sisa-sisa mitologi ataupun sisa-sisa ajaran yang masih ada di Blora sebelum Islam itu masuk di tanah Jawa. Termasuk ini kan sebuah pencarian tentang Banyu Urip, dan ini diceritakan di sebuah literatur kuno, yaitu di Nawaruci. Nawaruci itu sebenarnya mirip dengan cerita Dewa Bima Suci yang kita kenal di lakon wayang itu. Kalau Nawaruci kan lebih kuno lagi dibanding dengan Bima Suci. Dan di situ disebutkan atau diceritakan tentang bagaimana seorang Bima, seorang pendawa mencari Banyu Urip atau istilahnya Tirta Amerta, yaitu air suci yang atau air kehidupan